Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas kehamilan dengan plasenta previa atau kehamilan dengan ari-ari atau tembuni yang di dekat jalan lahir. Simak terus sampai selesai, jangan di skip ya. Salam sehat, sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Jadi kali ini kita ketemu lagi membahas tentang plasenta previa. Plasenta previa itu apa? Jadi plasenta previa itu adalah kondisi kehamilan dengan plasenta, ari-ari atau tembuninya menutup sebagian, mau sebagian kecil, sebagian besar, atau menutup seluruhnya pada jalan lahir. Nah, Anda bisa lihat di gambar ini nih. Jadi ini jalan lahirnya. Nah, ini adalah plasenta ari-ari ya. Nah, normalnya itu ari-ari di sini kayak gini. Nah, tetapi kalau plasenta previa nanti dia bukan di atas ini tetapi di jalan lahir di sini. Nah, plasenta previa ini, jadi kita punya mitos bahwa kalau ari-arinya tadinya di bawah menutup, nanti apakah ari-arinya itu atau tembuninya atau plasentanya ini akan bisa berubah tempat? Pertanyaannya, dia plasenta, ari-ari ya, untuk berikutnya saya akan sebut plasenta ini dengan ari-ari ya. Jadi yang punya terminologi yang lain silahkan disesuaikan ya. Ari-ari, dodomi, tembuni itu namanya plasenta. Nah, saya akan sebut untuk yang berikutnya ari-ari. Ari-ari ini normalnya tidak menutup jalan lahir, tetapi dia bisa menutup sebagian, seluruhnya, ataupun bahkan selain menutup jalan lahir dia bisa menembus di dinding rahim. Nah, ini yang kita sebut dengan plasenta previa dan akreta. Tapi plasenta akreta nanti kita bahas di video yang lain. Kita khusus membahas plasenta previa. Pertanyaan yang muncul, plasenta previa biasanya rata-rata kalau Anda ke dokter Anda, dokternya cuma akan bilang, "Bu, ari-arinya di bawah ya." Tetapi biasanya jarang yang menjelaskan bahwa ari-arinya di bawah itu menutup seluruhnya, menutup sebagian, atau malah dia lateral, jadi hampir cuman ujungnya saja yang menutup ke jalan lahir. Nah, bagaimana mendiagnosa plasenta previa? Plasenta previa, ari-ari di bawah ini, seringkali dia nanti akan timbul perdarahan berulang pada kehamilan. Ya, ingat ya. Gejala yang sering muncul adalah perdarahan berulang. Ya, biasanya munculnya usia kehamilan di atas 20 minggu. Yang sering munculnya mulai sekitar 7 bulan ke atas. Nah, itu perdarahannya akan berulang. Nah, kadang-kadang orang akan bilang, "Dok, saya nggak perdarahan, cuman keluar flek." Nah, ini yang mesti dipahami. Flek itu adalah perdarahan tapi jumlahnya sedikit. Dan khasnya plasenta previa, ari-ari yang nutup jalan lahir ini adalah perdarahan berulang yang awalnya sedikit, makin lama makin banyak tanpa disertai rasa nyeri ataupun tanpa ada penyulit-penyulit yang lain. Karena nanti misalnya ibu darah tinggi, perdarahan, bisa saja dia solusio plasenta namanya, atau plasentanya lepas dari
dari rahim. Nah, itu ada videonya sendiri kita nanti. Kita di sini fokus membahas plasenta previa. Nah, plasenta previa ini ada beberapa macam. Ada yang marginalis seperti ini. Ya, ini marginalis. Jadi plasenta previa lateralis itu yang seperti ini. Ada lagi plasenta previa totalis, itu yang seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang biasanya ditanyakan pasien adalah, kalau saya plasenta previa, apakah saya harus operasi? Jawabannya belum tentu, tergantung Anda plasenta previa yang mana. Kalau totalis menutup seluruh jalan lahir, maka sebaiknya Anda melakukan sesar lahirnya. Kalau plasenta previa marginalis atau lateralis, tergantung pada saat mendekati persalinan atau pada saat persalinan Anda ada perdarahan atau tidak. Ya. Nah, terus bagaimana dengan plasenta letak rendah? Plasenta letak rendah itu juga termasuk salah satu jenis plasenta previa, tetapi dia tidak harus operasi. Jadi pasiennya bisa melahirkan seperti biasa. Jadi kapan sih plasenta previa bisa didiagnosa? Nah, plasenta previa ini, ari-ari di bawah ini sebenarnya dari awal sudah kelihatan, tetapi kita baru bisa bilang jenisnya yang mana, ataukah dia plasenta letak rendah, marginalis, ataukah dia yang totalis. Kalau totalis pada umumnya kita sudah bisa bilang dari awal ya, tetapi kalau yang marginalis, lateralis, plasenta letak rendah, rata-rata kita baru bisa mendiagnosanya sekitar umur 32 minggu ke atas. Jadi 8 bulan ke atas. Kenapa seperti itu? Apakah plasentanya ini, ari-arinya ini akan berpindah tempat? Jawabannya ari-ari itu nempel. Ari-ari tidak pernah bisa berpindah tempat. Anda bisa bayangkan ya, ini rahim ditempeli oleh ari-ari. Nah, kalau berpindah-pindah tempat, ini rahim ini, ari-ari ini fungsinya adalah mengalirkan darah dari ibu ke bayinya. Jadi ada pembuluh darah yang terhubung di sini. Kalau dia berpindah tempat, berarti pembuluh darahnya senantiasa akan robek-robek. Jadi ini adalah mitos bahwa nanti ketika sudah 9 bulan, ari-arinya bisa berpindah tempat. Nah, kenapa kok 8 bulan baru 8 bulan ke atas kita baru bisa mengkategorikan yang mana? Karena segmen bawah rahim atau jalan lahir itu akan terbentuk mulai umur kehamilan 8 bulan. Sehingga nanti dari mulut rahimnya yang seperti ini nih, yang seperti ini nih, mulut rahimnya seperti ini. Kemudian dia akan, mulut rahimnya seperti ini, ketika terbentuk jalan lahirnya dia akan seperti ini. Inilah nanti yang akan menyebabkan, proses inilah yang akan menyebabkan ibu perdarahan berulang. Yang tadinya misalnya ada ari-ari yang di sini, ya, ari-arinya di sini, dia akan sebagian kecil terlepas karena begini. Bisa bayangin ya? Saya coba ulang ya. Nih saya ambilin ini misalnya. Nah, ketika begini, dia tidak ada masalah. Ya, kelihatan ya. Ketika begini tidak ada masalah. Tetapi ketika dia jadi begini, inilah yang menimbulkan perdarahan. Sudah mengerti? Oke, kita lanjut ya. Itulah kenapa segmen bawah rahim ini, pembentukan ini mulainya umur kehamilan 32 minggu atau 8 bulan. Inilah yang menyebabkan keluar darah. Setelah pembentukan jalan lahirnya terbentuk sempurna begini, baru kita bisa nilai sebenarnya itu nempelnya sampai sini, sebagian lewat sini, atau malah cuma di sini saja, cuma di sini saja batasnya.
Nah, itulah yang membedakan nanti apakah perlu melahirkan dengan sesar ataukah bisa melahirkan biasa, persalinan spontan. Nah, akan timbul pertanyaan lagi, kenapa sih orang bisa terkena plasenta previa atau ari-arinya kok bisa di bawah? Siapa saja yang berpotensi jadi ari-arinya di bawah? Jadi begini, semua kehamilan, kalau Anda bisa nonton video kami yang lalu nih, proses terjadinya kehamilan seperti apa. Nah, ketika terjadi implantasi, ya, jadi dari ovulasi, kemudian terjadi pembuahan, fertilisasi, kemudian dia bergerak ke dalam rahim, kemudian dia akan implantasi. Implantasinya di mana? Itulah yang menentukan dia plasenta previa atau tidak. Jadi pertanyaannya tadi, siapa saja yang bisa kena plasenta previa? Jawabannya semua orang hamil. Tetapi pada orang-orang tertentu risikonya lebih tinggi. Pada orang-orang tertentu risikonya lebih rendah. Dan ingat, plasenta previa sangat jarang. Garis bawah ya, sangat jarang, bukan tidak bisa. Sangat jarang terjadi pada kehamilan pertama. Catat ya, kehamilan pertama, bukan persalinan pertama, kehamilan pertama. Bedanya apa? Mungkin Anda pernah keguguran yang dulu, maka risiko terjadi plasenta previa lebih tinggi. Anda pernah melahirkan yang lalu, maka terjadi plasenta previanya lebih tinggi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena bahasa gampangnya seperti ini. Ini dinding rahim. Ketika dia sudah pernah dinding rahim yang A, yang atas ini misalnya sudah pernah ditempeli plasenta ari-ari, maka ini akan cenderung lebih tipis dindingnya dibandingkan yang lain. Sehingga kehamilan berikutnya cenderung akan mencari tempat menempel yang lain, bukan di tempat yang pertama. Sehingga dengan demikian semakin sering Anda hamil, maka semakin tinggi kemungkinannya Anda mendapatkan kehamilan dengan plasenta previa atau ari-arinya di bawah ini. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau sudah plasenta previa, apakah yang kehamilan berikutnya bisa plasenta previa lagi? Jawabannya ya bisa. Tetapi kita tidak pernah akan tahu apakah plasenta previa ini terulang lagi atau tidak. Nah, plasenta previa yang totalis inilah yang seringkali juga terjadi penembusan plasenta creta, ya. Maka 1-2 kali kadangkala tidak cuma dilakukan tindakan pembedahan sesar, tetapi dilakukan pembedahan yang lain karena dia tembus ke, bahkan bisa menembus ke dinding rahimnya sampai ke dinding kandung gentingnya. Nah, untuk pembahasan tentang plasenta previa sampai sini dulu ya teman-teman. Kalau masih ada yang belum ngerti, ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, ingin konsultasi, silahkan chat di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat sampai tua, mudah-mudahan bisa mengedukasi. Mana teman-teman, sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat sampai tua.